Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Oke guys, di video kali ini aku akan membahas sedikit kisah mistis yang mungkin akan membuat Anda sedikit merinding, karena aku sendiri aja yang udah baca skripnya berulang-ulang, aku masih merinding. Oke guys, di video kali ini aku akan membahas 5 tempat angker yang ada di kota Makassar. Yang pertama adalah Benteng Fort Rotterdam. Benteng ini dibangun pada tahun 1545. Dan juga benteng ini merupakan salah satu peninggalan dari kerajaan Guatalo. Benteng ini juga merupakan saksi bisu perjuangan rakyat Makassar melawan Belanda pada masa itu. Benteng ini juga memiliki julukan, yaitu Benteng Penyu. Mengapa dikatakan Benteng Penyu? Karena jika dilihat dari ketinggian, benteng ini seperti berbentuk penyu. Benteng ini kerap dijadikan sebagai tempat event besar, seperti salah satunya adalah International Water Festival. Namun di balik keramaian Benteng Rotterdam ini, benteng ini tidak lain memiliki kisah-kisah mistis di dalamnya. Banyak sekali warga yang meyakini bahwa pada masa itu banyak sekali tentara Belanda yang mayatnya masih tersimpan di benteng Fort Rotterdam ini. Dan memang pada masa itu, waktu Belanda melawan warga masyarakat Makassar, dulunya banyak sekali didapat mayat-mayat tentara Belanda di dalam benteng Rotterdam ini. Oke, kita masuk di pengalaman karyawan ataupun pengunjung yang pernah merasakan hal-hal mistik yang ada di benteng Rotterdam ini. Menurut beberapa pengunjung, mereka pernah melihat sosok tentara Belanda yang sedang berdiri di atas atap benteng ini sambil melihat si pengunjung ini dengan tatapan kosong, di mana tentara itu dipenuhi lumuran darah di sekujur tubuhnya. Dan menurut pengunjung itu adalah seperti bekas tembakan yang ada di tubuhnya. Nah, menurut aku ini kayaknya yang paling terhoror yang pernah aku dengar kisah-kisah di sana, di mana ada salah satu pengunjung yang datang bersama anaknya. Jadi ibu dan anak lagi datang di benteng Rotterdam ini. Kemudian jadi di benteng itu ada salah satu tempat yang diyakini penjaganya benteng ini, yang ahlinya, maksudnya kayak itulah pokoknya ya, yang udah tahu banget tentang sejarah benteng ini. Katanya ada salah satu tempat yang sangat angker menurut dia dan beberapa karyawan di sana, yaitu bangunan sebelah timur benteng, di mana di sana terdapat satu pohon mangga yang amat besar. Si ibu dan si anak ini, si ibu dan si anak ini, mereka mungkin sedang beristirahat sejenak di sana. Nah, sepertinya ibu ini sedang duduk-duduk di atas rumput-rumput itu. Kemudian si anak sedang bermain di dekat pohon, di pohon yang katanya yang paling angker di benteng Rotterdam ini. Kemudian si ibu mengatakan bahwa, "Nak, jangan manjat-manjat," gitu. Kemudian
si anaknya ini seperti sedang asik bermain dengan seseorang, tetapi benar-benar di situ kayak cuman ada si ibu ini sama si anaknya ini. Mungkin ada pengunjung lain, cuman kayak nggak ada yang seumuran dengan si anaknya. Kemudian si anak ini melongo ke atas pohon, dan kemudian dia bilang sama ibunya, "Aku sedang bermain dengan temanku yang ada di atas. Temanku ini sangat baik. Dia selalu memberikan aku buah yang sudah matang." Dan ibu itu jelas ketakutan. Aku nggak tahu kisah selanjutnya kayak gimana, tetapi ini menurut salah satu pengunjung, ya si ibu ini mungkin yang menceritakan kepada orang-orang, sehingga cerita ini bisa ada di seperti salah satu pengalaman mistis orang yang berkunjung ke Benteng Rotterdam ini. Nah, pengalaman yang selanjutnya adalah pengalaman yang aku alamin sendiri pada saat aku ke Benteng Rotterdam ini. Jadi aku tuh kesana udah beberapa kali, dan setiap kesana pasti ada aja, bukan kejadian sih, kayak mungkin yang perasaan aku aja. Jadi tuh di sana ada satu spot yang aku benar-benar selalu merinding. Sumpah ini aku lagi merinding banget. Aku lagi sendiri di kamar. Aku yang bikinnya siang-siang, tapi sumpah yang aku bahas hari ini tuh kayak sesuatu yang buat aku merinding semuanya ya. Jadi pada saat ini salah satunya aja ya aku ceritain. Jadi pada saat aku lagi ke Benteng Rotterdam sama teman aku, kemudian aku kayak biasa sih kalau ke sana tuh aku selalu kelilingin seluruh benteng. Terus aku nggak tahu di satu spot emang di situ aku selalu penasaran gitu, dimana di situ kayak ada pintu besi dan aku nggak tahu isinya apa, dan aku nggak pernah bertanya juga sama petugas di sana apakah itu isinya gudang atau apa, tapi penglihatan aku tuh selalu tertarik ke sana gitu, kayak seolah-olah di situ kayak ada energi tertentu yang sedang memancing aku, tapi aku kayak nggak, oh ya udahlah gitu kan. Nah, aku tuh sering banget ngintip di jadi ada kayak apa sih namanya, kayak ada ventilasi gitu kan, terus ada kayak besi-besinya gitu. Aku selalu banget intip di situ, dan di situ sumpah itu memang suasana di dalam tuh serem banget. Jujur guys, aku tuh selama aku segede ini, aku tuh udah nggak pernah masuk ke dalam benteng gitu. Aku tuh selalu di luar aja gitu kan, karena setahu aku sih di sana kayaknya ada kayak jam-jam operasionalnya gitu, dan aku kalau ke sana tuh selalu udah lewat dari jam operasional biar bisa masuk di benteng gitu. Jadi tuh aku di sana kayak merasakan tuh selalu, nggak tahu sih, kayak selalu ngebayangin ada waktu kejadian-kejadian yang kayak perang-perang gitu, kayak tembak-tembakan. Terus di batu-batu di sananya itu kan masih banyak banget yang kayak bekas-bekas peluru, terus kayak emang udah tua sih batunya gitu ya. Aku nggak tahu, tapi ini kayak pengalaman aku aja, aku selalu ngerasain bahwa di sana itu rame banget. Terus kayak kalau aku jalan tuh kayak selalu diawasin dari kanan kiri atas bawah tuh, kok merasa selalu diawasin selama aku ke sana. Jadi setiap aku ke sana tuh aku selalu merasa seperti itu, padahal aku udah sugestiin diri aku sendiri bahwa oh yaudah nggak apa-apa, tapi nggak tahu selalu aja aku nganggapnya kayak gitu. Oke guys, jadi kita lanjut ke cerita yang kedua. Cerita yang kedua ini yaitu salah satu gedung cukup tua juga di Kota Makassar, yaitu gedung RRI atau Gedung Radio Republik Indonesia yang bercabang di Kota Makassar. Gedung ini didirikan oleh tentara Jepang pada tanggal 8 Desember 1942. Untuk sejarah bangunan ini aku kurang tahu, dan aku udah coba search, tapi semuanya yang muncul kayak gini-gini aja, kayak langsung ke cerita horornya. Aku nggak tahu ya, karena aku mungkin nggak terlalu mencari sedetail mungkin, tapi emang di sini kan aku pengen ceritain gimana kisah-kisah mistis di beberapa gedung-gedung yang ada di Kota Makassar. Jadi guys, di Gedung Radio Republik Indonesia ini banyak banget karyawan yang
pernah merasakan atau melihat langsung sosok yang ada di gedung tersebut. Kata orang-orang yang berlalu lalang di depan gedung ini, beberapa karyawan juga pernah melihat atau pernah merasakan atau pernah mendengar sosok yang biasanya disebut seorang kakek-kakek dan suara anak kecil. Katanya di gedung ini selalu terdengar suara anak-anak yang sedang bermain di suatu ruangan tertentu yang ada di gedung ini. Tapi aku nggak tahu ya apakah ini benar apa enggak, tetapi ini setelah aku search itu udah banyak banget yang bilang seperti ini. Jadi bukan cuma pegawai di sana, tapi kayak tamu juga pernah mendengar, bahkan orang yang lewat aja pernah dengar, dan bahkan ada pernah yang melihat langsung sosok kakek dan anak ini. Menurut beberapa pegawai atau menurut beberapa orang yang pernah mungkin merasakan atau mendengar langsung suara kakek dan anak kecil ini, suara ini berasal dari auditorium dan bagian maintenance gedung tersebut. Katanya auditorium dan bagian maintenance gedung itu adalah gedung yang katanya paling angker di gedung Radio Republik Indonesia ini. Tapi menurut aku ada kisah yang lebih menakutkan lagi ya menurut aku, selain mendengar suara atau melihat sosok si kakek dan si anak kecil ini. Salah satu pengalaman karyawan di sana yaitu dia hendak ingin fotokopi. Jadi ada beberapa berkas yang harus dia fotokopi. Kemudian pada saat dia fotokopi dokumen tersebut, yang keluar bukan hasil dari cetakan kopi, maksudnya kayak hasilnya itu bukan dari cetakan fotokopi yang berkas itu, tapi malah gambar tengkorak. Serem gak sih menurut kalian? Kalau aku jadi dia, aku nggak tahu harus kayak gimana. Aku nggak tahu harus, yang jelas pada saat itu aku pasti langsung diam dulu, terus aku melihat ke sekitar, baru aku keluar dari ruangan itu. Sumpah itu serem banget karena aku sendiri juga belum pernah ngalamin hal seperti itu. Oke, kita langsung masuk ke tempat yang ketiga, yaitu kuburan Cina yang ada di salah satu tempat atau kecamatan yang ada di Kota Makassar, yaitu kuburan Cina Antang. Ini udah cerita lama ya menurut aku, karena aku udah pernah dengar beberapa orang-orang yang pernah mengalami hal mistis lewat situ ya. Nah, ya kata kuncinya aja sebenarnya udah kuburan, berarti memang tempat ini ya mungkin sering ditempati atau mungkin menjadi tempat para jin ya. Aku nggak, ya itu tempat mayat plus di situ pasti ada penghuni jin-jin gitu, yang dimana pada saat kita lewat, kalau kita kayak nggak nginget Tuhan atau kita nggak fokus, mereka bisa aja mengalihkan pandangan kita pada saat kita berkendara, entah itu naik motor ataupun naik mobil. Nah, salah satu pengalaman seseorang yang pernah melewati kuburan Cina tersebut, dia pernah melihat ada sosok anak kecil yang sedang memegang sapu dan berdiri di depan gerbang kuburan Cina tersebut. Jadi guys, sebelum Antang ini ramai ditempati penduduk, jadi di sana itu sebelum ramai, sebelum banyak banget orang yang tinggal di sana, di sini tuh kurang banget, di sini lagi. Di sana itu kurang banget penerangan jalan. Jadi kayak mungkin banyak banget orang yang ngerasain hal-hal sesuatu yang mistik mungkin karena lewat di situ dengan penerangan yang sangat minim, kemudian penduduknya yang masih sepi, sehingga mereka mungkin mensugestifikan mereka bahwa aduh gue ini mau lewat kuburan, gue takut ada apa-apa, dan akhirnya pada saat dia gak fokus berkendara, dia melihat sosok tertentu mungkin ya. Nah, bagi teman-teman yang mungkin
penasaran banget ya, gimana orang, apakah nggak mungkin kalian bertanya-tanya apakah udah ada orang yang coba untuk berkomunikasi dengan sosok yang di sana. Jadi kalian bisa klik video yang ada di sini. Di situ adalah salah satu YouTuber Kota Makassar yang pernah mencoba untuk mencari sosok. Cuman mereka itu sebenarnya kayak pengen tahu aja apakah memang mereka bisa melihat dan kasat mata, dan mereka tuh pengen tahu jin-jin yang mana aja, apakah memang ada jin yang mengganggu pengendara-pengendara yang lewat, apa kayak gimana gitu. Jadi kalau misalnya kalian penasaran, kalian klik aja link video yang udah aku simpan di sini tadi. Oke guys, yang selanjutnya adalah salah satu rumah sakit yang cukup tua yang ada di Kota Makassar. Tapi mohon maaf sekali, di sini saya nggak akan sebutin nama rumah sakitnya, mungkin aku cuman kasih inisial aja. Dan mungkin yang udah tahu rumah sakit ini rumah sakit apa, aku mohon banget sama kalian. Di sini aku nggak bermaksud untuk menakut-nakuti. Mungkin kalau udah misalkan kalian punya keluarga pasien di sana, mungkin kalian kayak udah mensugesti pikiran kalian bahwa gue takut nanti gue ketemu si ini yang dibilang dalam video aku gitu. Aku nggak bermaksud menakut-nakuti. Di sini aku cuman kayak mau sharing aja. Kalau misalkan kalian merasa bahwa kalian lagi diperhatiin sama sosok yang kalian nggak lihat, kalian cukup baca doa aja dan kirimin Al-Fatihah kepada si makhluk itu, karena aku yakin banget makhluk yang masih berkeliaran atau mungkin jin yang selalu berniat untuk mengganggu manusia, kalau kalian udah kirimin Al-Fatihah, insya Allah dia akan berproses menjadi lebih baik. Ini aku pelajarin dari idola aku, Kak Sarah Wijayanto dan Kak Wisnu. Jadi kita tuh walaupun kita nggak kenal, walaupun kita nggak tahu siapa dia, kalau kalian merasa bahwa kalian lagi diperhatiin atau kayak lagi digangguin gitu, kalian cukup ngirimin Al-Fatihah aja terus kalian niatin untuk sosok atau apapun yang kayak kalian lagi merasa terusik. Insya Allah doa kalian itu bisa membantu dia menjadi lebih baik. Jadi kayak walaupun dia udah dari dulu jahat banget, tapi insya Allah dengan surah Al-Fatihah yang kalian kirimkan, dia bisa berubah menjadi lebih baik. Oke, kita kembali ke topik. Oke, rumah sakit ini aku cuman kasih inisial aja, jadi rumah sakit LB. Nah, rumah sakit ini sudah dibangun pada tahun 1938. Dimana di rumah sakit ini mungkin karena udah saking tuanya ya, mungkin karena udah banyak banget orang-orang yang udah daripada zaman itu sampai zaman sekarang, ada beberapa orang yang meninggal di situ. Jadi mungkin rumah sakit ini agak terlihat horor. Nah, kata masyarakat atau pasien, aku nggak tahu sih pasien. Kata masyarakat di sana, ya mungkin pernah keluarganya masuk atau mungkin dirinya masuk di rumah sakit tersebut, dan mungkin perawat-perawatnya, bukan mungkin sih, emang ini yang aku dapat. Katanya orang-orang yang kerja di rumah sakit itu pernah melihat sosok yang penampilannya itu poci. Nah, si poci ini diyakini sama masyarakat bahwa dia adalah sosok yang pernah menjadi pasien di rumah sakit tersebut. Yang meninggalnya ini katanya secara tidak lumrah. Dan katanya sosok ini dulunya waktu dia masih jadi pasien di rumah sakit tersebut, dia bertempat di kamar VVIP 2 UGD rumah sakit tersebut. Nah, di sini aku bakal menceritakan pengalaman salah satu pasien yang ini mungkin kayak bukan pada zaman itu ya, mungkin ini udah tahun 2000-an. Jadi si salah satu pasien ini kebetulan banget dia menempati kamar yang konon katanya jadi salah satu tempat si sosok ini meninggal. Jadi pada saat itu dia lagi pengen mau buang air besar. Nah, kemudian pada saat dia udah selesai buang air besar, tiba-tiba jadi pada saat dia udah buang air besar kan dia udah buka pintunya. Tiba-tiba si pintu kamar mandi ini tertutup rapat
seperti didorong ya. Kemudian si pasien langsung panik, takut, dan kebetulan banget pada saat itu ada salah satu keluarga pasien tersebut yang terbangun dan membantu si pasien ini keluar dari kamar mandi tersebut. Nah, tadi pada saat aku bahas ada sosok yang meninggal secara tidak wajar di kamar VVIP 2 tersebut. Nah, ini aku dapat cerita, tapi aku nggak tahu apakah ini benar apa enggak ya. Jadi cerita ini, tunggu, aku merinding, sumpah. Pada saat aku coba untuk baca naskahnya, nulis naskahnya aja aku sebenarnya kayak udah agak merinding gitu ya. Apalagi ini ada kayak bukti foto gitu kalau emang sosok ini tuh kayak benar-benar ada, dan mungkin memang orang kayak nggak pernah, maksudnya nggak pernah, kayak mereka nggak karang cerita gitu loh. Oke, jadi ini adalah cerita dimana bagaimana sosok ini bisa meninggal. Tapi ini katanya guys, aku nggak tahu apakah ini benar apa enggak. Jadi sosok ini adalah salah satu pasien di rumah sakit tersebut. Dia meninggal katanya karena bunuh diri. Kenapa dia bunuh diri? Karena si pasien ini katanya pasien ini sudah lama menderita penyakit tersebut, sehingga dia sudah putus asa karena dia udah beberapa kali keluar masuk rumah sakit. Jadi sebelum rumah sakit ini dia sebelumnya sudah pernah masuk di rumah sakit lain, kemudian penyakitnya kambuh lagi dan masuk lagi di rumah sakit ini. Dia sepertinya sangat lelah dengan kehidupan ini, kayak gini loh, mungkin dia berpikiran bahwa ngapain sih gue hidup terus, kayak pekerjaan gue tuh kayak keluar masuk rumah sakit doang, mungkin ya pikirannya kayak gitu. Akhirnya dia berputus asa dan dia, penyakit yang dialami adalah penyakit infeksi paru. Ya gimana ya, kalau berhubungan dengan pernafasan sih kayaknya emang kita agak-agak susah ya, karena pasti setiap dia bernafas atau mungkin dia agak sedikit kelelahan, mungkin berpengaruh di paru-parunya, karena itu kan kayak sistem pernafasan kita guys. Jadi kalau dia ngerasain sakit itu lagi, kayak dia tuh kayak udah benar-benar putus asa dalam hidupnya. Jadi katanya si pasien ini bunuh diri dengan cara loncat dari lantai 3 gedung rumah sakit tersebut. Sebelum kejadian tersebut, pasien pernah meminta dokter untuk menyuntik mati dirinya karena dia sudah sangat ingin mati. Nah, cuman Mona Lisa ini dia bunuh dirinya itu dengan cara meminum racun. Oke guys, jadi ini ada kayak cerita berbeda lagi, karena tadi itu keyakinan orang-orang di situ, ini beda lagi. Nah, tapi itu ditelusuri oleh tim gaib ya. Jadi si Mona Lisa ini bunuh diri dengan cara minum racun. Nah, setelah minum racun, ada seorang pria yang membawa dirinya ke rumah sakit LB tersebut. Tapi ini kayaknya aku nggak tahu ya ini tahun berapa, tapi dengan nama Mona Lisa sih kayaknya kayak zaman Belanda ya. Nggak tahu sih, kan zaman sekarang kan juga orang masih pakai nama Mona Lisa gitu. Oke, jadi si Mona Lisa ini dibawa ke rumah sakit LB, kemudian ditangani oleh dokter, tetapi ternyata Mona Lisa tidak bisa bertahan lama. Jadi pada saat Mona Lisa dinyatakan meninggal dunia, Mona Lisa dibawa oleh pria misterius menggunakan mobil sedan berwarna hitam. Entah mayat Mona Lisa ini dikubur secara baik-baik atau mungkin mayatnya dibuang untuk meninggalkan jejak si Mona Lisa. Nah, dan menurut masyarakat, kalaupun memang si Mona Lisa dikuburkan secara baik-baik, tetapi mungkin pada saat penguburannya, karena dikuburkan secara tergesa-gesa, pada saat dia meninggal dia meninggal tengah malam, jadi langsung dibawa sama si mobil tersebut, kemudian nggak tahu lagi. Tapi katanya si Mona Lisa ini dikuburkan secara baik-baik. Nah, walaupun dikuburkan seperti itu, masyarakat meyakini bahwa mungkin karena terlalu tergesa-gesa, si tali kafan si Mona Lisa ini tidak dilepas.
Ruh Mona Lisa tidak diterima, apalagi katanya dia meninggal secara bunuh diri. Tapi emang sih kalau aku dengar-dengar dan aku udah lihat aku ambil pelajaran lagi dari vlognya Kak Sarah Wijayanto, itu emang ya, kita itu udah bukan sesuatu yang hoax ya guys ya. Masalah kita itu nggak boleh bunuh diri, apalagi di agama aku itu udah diharamkan banget kita bunuh diri, karena ya maksudnya siksaannya di akhirat nanti itu lebih sadis gitu daripada apa yang kita alami di dunia gitu. Dan memang katanya orang-orang yang bunuh diri itu ruhnya, aku nggak tahu ini kayak gimana, tapi menurut pemahaman aku katanya memang manusia yang bunuh diri itu ruhnya ditolak, atau mungkin berprosesnya agak lama. Oke guys, dan ini adalah cerita terakhir. Kenapa aku tempatin ini di cerita terakhir? Karena ini agak panjang gitu guys ya, aku nggak tahu, dan aku juga benar-benar belajar dari konten aku sendiri ya. Jadi yang terakhir ini adalah makam lapangan Karebosi. Jadi di lapangan Karebosi itu guys, di pinggirnya itu ada, kayaknya bagian timur itu ada seperti makam yang udah dipagarin dan emang udah dilestarikan oleh wali kota Makassar. Jadi makam tersebut itu sudah ada dari abad ke-10 sebelum kerajaan Goa Talo berkuasa di kota Makassar. Jadi yang disebut makam tersebut itu memiliki kisah atau story yang menurut aku benar-benar buat aku merinding. Jadi dulu itu di abad ke-10 sebelum menjadi kota Makassar, tapi di sini emang udah ditinggalin sama masyarakat ya. Katanya pada abad ke-10 itu terjadi kemarau selama 7 tahun. Bayangin guys, pernah terjadi kemarau selama 7 tahun. Nah, karena kemarau selama 7 tahun kemarau ini, banyak banget masyarakat yang saling aku nggak tahu ya, pokoknya selama kemarau itu terjadi kekacauan antar masyarakat dikarenakan musim kemarau ini. Hari ke-8 itu tiba-tiba muncul 7 gundukan secara beraturan dengan posisi yang sejejer maksudnya sorry guys, itu bukan sebelah timur tapi sebelah selatan, arah selatan ke utara. Kemudian masyarakat cukup kaget dan shock melihat ada gundukan yang berjejer sebanyak 7. Setelah masyarakat kaget melihat gundukan tersebut, tiba-tiba masyarakat mencium bau bunga pandan yang sangat wangi, dan sumber baunya itu berasal dari 7 gundukan tersebut. Dan kata masyarakat, mereka melihat ada orang menggunakan baju berwarna kuning emas yang berdiri di atas 7 gundukan tersebut. Jadi kayak masing-masing gundukan itu masyarakat melihat ada orang yang menggunakan pakaian kuning emas di masing-masing gundukan tersebut, dan yang menggunakan pakaian kuning emas itu adalah sosok wanita. Tidak lama setelah itu masyarakat sudah tidak melihat sosok tersebut, dan disitulah masyarakat meyakini bahwa adanya hujan yang turun ini salah satunya dikarenakan oleh 7 gundukan tersebut. Nah, setelah kejadian itu masyarakat mulai datang berziarah ke 7 gundukan tersebut, dan itu masih dilestarikan sampai saat ini, bahkan sudah dipagari oleh pemerintah Kota Makassar. Nah, jadi
menurut salah satu blog yang aku baca, bahwa ada, aku nggak tahu, tabloid atau mungkin bahkan dijadiin konten YouTube tentang 7 gundukan tersebut. Nah, si kru-krunya ini sedang mengadakan rapat, kemudian tiba-tiba pada saat mereka membahas salah satu gundukan tersebut, tiba-tiba semua anggota rapat pucat. Wajahnya sangat pucat, sehingga rapat itu tidak diteruskan dan ditunda esok. Tetapi sebelum esok, ada cerita yang cukup seram. Jadi pada masing-masing anggota ini pulang ke rumahnya masing-masing, tetapi ada beberapa yang memang sudah terbiasa berkomunikasi dengan sosok makhluk gaib. Ini aku punya 2 cerita. Jadi yang pertama ini adalah orang yang benar-benar udah dari kecil udah bisa berkomunikasi dengan hal-hal gaib. Dia didatangi oleh salah satu yang katanya diyakini menghuni salah satu gundukan tersebut. Dia menyatakan bahwa tidak apa-apa kamu mengangkat kami dalam suatu cerita, karena memang masyarakat harus tahu kita itu siapa. Dan yang kedua, tolong beritahu kepada masyarakat jangan pernah membawa bunga jika datang ke gundukan tersebut, karena gundukan tersebut bukan makam, melainkan itu hanya gundukan sebagai pertanda saja bahwa mereka pernah ada di sana jauh sebelum kota Makassar ada. Bahkan katanya pada saat kota Makassar ini masih menjadi laut. Kemudian si kru ini mengerti dan mengiyakan dan memohon izin lagi untuk mengangkat cerita mereka. Nah, ini kisah yang kedua. Kisah yang kedua ini dialami juga oleh salah satu staff, di mana pada sepanjang malam dia nggak bisa tidur pulang dari rapat tersebut. Pada saat dia mencoba untuk tidur dan memaksakan matanya untuk tidur, tiba-tiba dia terbangun dan dikelilingi oleh 7 orang yang berpakaian putih, seperti, aku nggak tahu, katanya berpakaian putih. Kemudian dia meyakini bahwa 7 orang tersebut itu adalah 7 orang. 7 sosok tersebut adalah yang menghuni 7 gundukan tersebut. Dia hanya diperingati beberapa hal, tapi aku nggak tahu. Tapi yang penting itu sesuatu hal yang positif. Oke guys, jadi ini dulu cerita yang bisa aku sharing sama kalian. Kalau misalkan kalian masih mau tahu beberapa tempat lagi atau tempat-tempat yang lain, kalian bisa komen di bawah. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini. Dan semoga video ini bisa menambah wawasan kalian. And see you in next video guys. Bye bye. Oh ya guys, sebelum aku tutup videonya, aku tuh pengen ngucapin happy birthday to BTS. Jadi oh my god, mereka ulang tahun ke-7 guys. Alhamdulillah guys, selamat BTS, selamat. Jadi aku tuh senang banget. Jadi aku tuh udah ikutin mereka tuh dari tahun lalu. Sebenarnya kayak masih baru banget sih, cuman aku kayak udah seneng banget gitu, udah bisa ngerayain 1 tahun BTS bersama Eke. Senang banget. Mereka kayak, aduh, gimana ya jelasinnya ya, pokoknya dia tuh kayak memberikan banyak motivasi hidup kepada aku melalui lagu-lagu mereka. Terus sifat-sifat mereka itu